Halo Sobat Pintar, bagaimana kabar kalian hari ini? Yuk kenalan dulu dengan kelompok kami. Nandita Ayu Widianti dari Ekonomi Syariah 4G. Alroy Eko Ardianto, Ekonomi Syariah 4G. Fatma Khuratul Ayunina, Ekonomi Syariah 4G. Tahukah kamu bahwa UMKM merupakan pendorong ekonomi nasional, atau bisa dikatakan UMKM merupakan sektor penyerap tenaga terbesar di Indonesia. Seperti contohnya IKM ini, yang didirikan oleh Bapak Suyitno dan Ibu Faidatur Rohmah, berada di Desa Bukur, Kabupaten Tulung Agung. Berdiri sejak tahun 1995 dan disahkan menjadi IKM sejak tahun 2019, telah melahirkan karyawan kurang lebih 250 orang. Sejak pertengahan Februari sekitar tanggal 20-an, COVID-19 atau yang lebih dikenal virus corona ini masuk ke Indonesia dan memporak-porandakan sektor perekonomian terutama pada IKM. Apalagi sejak diterbitkannya kebijakan pemerintah tentang bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beraktivitas di rumah, ini telah membuat kacau sektor perekonomian. Banyak yang merugi besar bahkan bangkrut dan terpaksa harus mem-PHK karyawannya. Pekerjaan yang tidak jalan karena produksi dari luar wilayah yang harus di-stop karena akses keluar masuk dihentikan. Kita ambil contoh IKM Bekah Rahayu, harus menelan pil pahit karena ikut terdampak COVID-19. Bagaimana tidak, produksi yang harus dihentikan karena tidak bisa dikirim atau diterima dari luar provinsi. Awal mula sebelum terjadinya COVID-19, IKM ini omsetnya kurang lebih 10 juta per bulannya. Sekarang menurun drastis yang jumlahnya kurang 5 juta akibat pandemi ini. Sampai saat ini, pemilik hanya bergantung kepada pemerintah. Di dalam COVID-19 ini, banyak yang mengalami kerugian seperti pelaku UMKM dan IKM dan juga berdampak pada perekonomian negara. Bahkan, IKM Bapak Suyitno mengalami kerugian yang sangat besar. Sebelum adanya COVID ini, Bapak Suyitno memproduksi bahan baku dari luar provinsi, seperti di Tangerang, Kalimantan, Jakarta, Surabaya, dan Bekasi. Tetapi di saat pandemi ini, untuk memproduksi bahan dari luar provinsi tidak bisa, akibat kebijakan pemerintah untuk lockdown sudah diterapkan, sehingga tidak bisa mengirim bahan baku tersebut. Padahal uang muka untuk bahan baku sudah ditransfer dan keadaan stok bahan baku sedang habis-habisnya. Seharusnya uang tersebut bisa digunakan untuk membelanjakan keperluan lainnya. Di masa pandemi ini pengeluaran sangat banyak, sedangkan pemasukan sungguh memprihatinkan. Bapak Suyitno tetap disiplin dan tidak menganggap remeh COVID-19 agar Indonesia bisa segera mengakhiri pandemi ini. Berapapun dana stimulus atau dana bansos disiapkan, kalau pandemi coronanya masih terus panjang, pasti ekonomi tidak akan kuat. Di satu sisi pemerintah melonggarkan pajak, di sisi lain belanja banyak jadi akan berat. Dari kejadian ini, Bapak Suyitno tidak mengurangi pekerja tetap, tetapi ada beberapa karyawan yang tidak bisa bekerja karena di sekitar wilayah industri mengalami lockdown dan ada salah satu warga yang positif terkena corona. Ramadan tahun ini akan terasa sangat berbeda, mengingat pada saat ini tanah air tengah menghadapi pandemi COVID-19. Tak hanya momen puasa yang hanya bisa dilakukan di rumah, para pelaku wirausaha juga diperkirakan tak akan seramai bulan Ramadan pada umumnya, yang kerap meramaikan transaksi jual beli. IKM Rahayu terus berusaha memberikan yang terbaik untuk karyawannya. Pada keadaan ekonominya melemah karena IKM Rahayu tidak bisa menjual barangnya keluar provinsi, lalu hanya bisa dijual di keluar kota tetangga seperti Trenggalek, Malang, Kediri, dan tidak bisa terjual di luar daerah, sehingga stok barang yang menumpuk di gudangnya. Memanfaatkan keadaan pandemi ini,
Pak Suyitno bisa lebih memaksimalkan dalam melakukan kampanye online, terutama untuk wirausaha yang sebelumnya lebih banyak berkecimpung di dunia offline. Ini adalah saatnya menggunakan kekuatan teknologi daring untuk bisa tetap bertahan dalam bisnis di masa menantang ini. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, IKM Rahayu tetap terhubung dan menjaga komunikasi dengan pelanggan di luar transaksi yang lebih efektif, yaitu dengan media sosial. Seperti yang kita ketahui, bahwa sosialisasi pemberlakuan PSBB sudah dilakukan sejak tanggal 25-28 April dan efektif berlaku selama 14 hari ke depan, sumber dari kontan.co.id, yang akan semakin membuat para pelaku UMKM dan IKM terus dihantui rasa takut karena tidak bisa berproduksi. Dengan video ini, berharap pemerintah melihat bahwa pelaku usaha pun ikut merasakan dampaknya. Sudah 2 bulan, para usahawan kocar-kacir dalam mengatasi hal ini.